Nanti setelah ini kita akan pergi ke situs Giri Kedaton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para sedulur Kendil Ireng dimanapun Anda berada, terima kasih telah senantiasa bersedia tetap mengikuti perjalanan kami. Dan untuk kesempatan di hari ini, Kendil Ireng berada di daerah Gresik, tepatnya di daerah mana ini, Giri Kedaton. Situs Giri Kedaton nanti posisinya di atas sana. Dan untuk menuju kepada Giri Kedaton, kita melewati makam daripada Raden Supeno, yaitu putra dari Sunan Giri. Nah, inilah pemandangannya, lokasi makam Raden Supeno. Tempatnya masih asri dan indah, keren. Tapi ya menanjak di atas gunung, cukup lumayan naiknya, bikin nafas tersengal-sengal. Di Cirebon, di Gresik yang merupakan kota wali, banyak banget situs makam para wali, terutama Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, Sunan Giri, beserta para putra-putranya dan para pengikutnya, para sesepuhnya juga, abdi dalamnya dari Kedaton, Giri Kedaton. Termasuk ada Putri Cempa, ada juga Petilasan Putri Sekar Gadu, ada Sunan Prapen, putranya Sunan Giri juga, banyak pokoknya. Dan ini adalah pohon pace. Di pekarangan makam Raden Supeno banyak pohon pacenya. Ini yang sudah terjatuh, pohon pace. Saya kurang tahu situs atau kepercayaan keyakinan masa sini, kenapa di makam Raden Supeno banyak ditumbuhi pohon pace. Dan kayaknya juga di situs Giri Kedaton juga banyak pohon pace juga. Masih banyak bebatuan, tapi batunya warnanya agak ke coklat-coklatan. Sekarang kita menuju di situs Giri Kedaton. Wah, tempatnya sangat sejuk sekali. Nah, inilah situs Giri Kedaton. Namun sekarang sudah banyak menjadi makam. Situs Giri Kedaton. Wow. Posisinya di bukit. Nah, ini ada keterangannya. Situs Giri Kedaton. Secara administrasi, situs Giri Kedaton terletak di Dusun Kedaton, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kumas, Kabupaten Gresik, Jatim, Jawa Timur.
Dalam Babat Gresik disebutkan bahwa Raden Paku mendirikan Kedaton Tundha Pitu, yaitu bangunan istana bertingkat 7 yang berdiri di atas sebuah bukit dan dikenal dengan nama Giri Kedaton. Peristiwa pembangunan Giri Kedaton ini ditandai dengan candra sengkala yang berbunyi Sumedya Resik Herwulu yang menunjukkan angka tahun 1408 tahun Saka atau 1468 tahun Masehi. Sejak itu Raden Paku bergelar Sunan Giri atau Raja Bukit. Setahun kemudian Sunan Giri diangkat sebagai Nata atau kepala pemerintahan dengan gelar Prabu Satmata, dan sebagai mufti pemimpin umat Islam dengan gelar Tetunggul Khalifatul Mukminin. Pengangkatan Sunan Giri menjadi Nata dan mufti ini ditandai candra sengkala yang berbunyi Trusing Luhur Dadi Aji yang menunjukkan tahun 1409 Saka atau tahun 1481 Masehi. Giri Kedaton berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pusat penyebaran agama Islam secara menyeluruh. Para santri yang belajar di pesantren Giri adalah berasal dari Pulau Jawa, Madura, Banjarmasin, Ternate, Tidore, Itu atau Filipina, Mataram, dan dari penjuru Nusantara lainnya. Sunan Giri memimpin pemerintahan dari tahun 1487 Masehi sampai 1506 Masehi. Sunan Giri wafat pada tahun 1428 Saka atau 1506 Masehi. Jasad Sunan Giri dimakamkan di sebelah utara 500 meter dari situs Giri Kedaton atau tepatnya Dusun Giri Gajah, Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Sepeninggalan Sunan Giri, kepala pemerintahan digantikan oleh keturunan beliau atau dinasti Giri, antara lain Sunan Dalem, Pangeran Sidomargi, Sunan Prapen, Pangeran Kawerguwo, Panembahan Agung, Panembahan Mas Witono. Pemerintahan Giri Kedaton mengalami kemunduran setelah mendapat serangan Amangkurat I dan Amangkurat II dari Mataram, Jawa Tengah yang berkoalisi dengan VOC. Giri Kedaton benar-benar mengalami kekalahan tahun 1680 Masehi. Selanjutnya Raja Giri Kedaton digantikan oleh orang-orang bukan keturunan Sunan Giri yang ditunjuk oleh Raja Mataram, antara lain Pangeran Puspito, Pangeran Wiro, Pangeran Singonegoro, Pangeran Singosari. Giri Kedaton benar-benar runtuh ketika diserang oleh pemerintah Kabupaten Gresik yang ketika itu dipimpin oleh Bupati Singonegoro dan Pusponegoro yang dibantu oleh tentara Belanda dari Batavia dan tentara Sawunggalih Surabaya. Sedangkan Pangeran Singosari melarikan diri ke Jipang Panolan, kemudian meninggal dunia dan dimakamkan di sana. Demikian keterangan dari situs Giri Kedaton.